Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Nurul Kania Puspita Diani, mahasiswa Poltekkes Kemenkes Semarang, Prodi Sarjana Terapan Teknologi Laboratorium Medik, dengan NIM P133743432119. Sebelumnya, teman-teman ada yang tahu tidak, pedoman ejaan apa ya yang digunakan pada saat ini? Yap, jawabannya adalah PUEBI atau Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. PUEBI ini digunakan sejak tahun 2015 hingga saat ini. Perubahan ini telah ditentukan oleh Peraturan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 50 Tahun 2015 tentang PUEBI. PUEBI ini memuat hal-hal dasar dalam menulis, di antaranya pemakaian huruf, penulisan kata, penulisan tanda baca, dan penulisan unsur serapan. Aspek yang pertama dibahas yaitu pemakaian huruf. Pemakaian huruf dibagi menjadi 8 jenis. Yang pertama huruf abjad, kedua huruf vokal, ketiga huruf konsonan, keempat diftong, kelima gabungan huruf konsonan, keenam huruf kapital, ketujuh huruf miring, dan kedelapan huruf tebal. Untuk huruf abjad berjumlah 26 huruf yang dimulai dari huruf A sampai huruf Z. Untuk yang kedua, huruf vokal. Huruf yang melambangkan vokal dalam bahasa Indonesia berjumlah ada 5 huruf, terdiri dari huruf A, I, U, E, dan O. Dan yang ketiga, huruf konsonan. Huruf konsonan ini biasa disebut dengan huruf mati, dengan jumlahnya semua huruf abjad kecuali huruf vokal, yaitu semuanya jumlahnya ada 21 huruf. Yang keempat, huruf diftong. Huruf diftong merupakan gabungan dari huruf vokal yang terdiri dari AI, AU, E, dan OI. Untuk yang kelima, gabungan huruf konsonan. Gabungan huruf konsonan ini diantaranya KH, NY, dan SY. Contoh pada katanya yaitu khusus, syarat, dan nyonya. Untuk yang penggunaan huruf kapital, yang pertama, huruf pertama pada awal kalimat. Yang kedua, huruf pertama pada unsur nama orang termasuk julukan. Dan yang ketiga, dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung. Yang keempat, setiap kata nama agama, kitab suci, dan Tuhan, termasuk sebutan dan kata ganti untuk Tuhan. Yang kelima, unsur nama gelar kehormatan, keturunan, keagamaan, atau akademik yang diikuti nama orang, termasuk gelar akademik yang mengikuti nama orang. Yang keenam, nama bangsa, suku bangsa, dan bahasa, nama geografi. Yang ketujuh, huruf pertama, nama tahun, bulan, hari, dan hari besar ataupun hari raya. Yang kesembilan, huruf pertama setiap kata atau termasuk unsur kata ulang sempurna di dalam judul kecuali kata tugas. Dan yang terakhir sebagai huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Untuk penggunaan huruf miring. Huruf miring ini digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan, termasuk juga dalam daftar pustaka. Dan yang kedua, untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, bagian kata, atau kelompok kata dalam kalimat. Dan yang ketiga, untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Selanjutnya, penggunaan huruf tebal. Huruf tebal ini digunakan untuk menegaskan bagian tulisan yang sudah ditulis miring dan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti judul buku, bab, atau subbab. Aspek yang kedua yang dibahas yaitu penulisan kata. Penulisan kata ini dibagi menjadi beberapa jenis. Di antaranya kata dasar, kata berimbuhan, bentuk ulang, gabungan kata, pemenggalan kata, kata depan, partikel, singkatan dan akronim, angka dan bilangan,
kata ganti ku, kau, ku, mu, dan-nya, dan kata sandang si dan sang. Kata berimbuhan. Kata berimbuhan ini dibagi menjadi dua, yaitu imbuhan yang terdiri dari awalan, sisipan, akhiran, serta gabungan awalan dan akhiran, ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya, misalnya berjalan. Dan yang kedua, bentuk terikat ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, misalnya proaktif. Selanjutnya ada bentuk ulang. Bentuk ulang ini menggunakan tanda hubung dengan simbol strip pendek, dengan catatan bentuk ulang gabungan kata ditulis dengan mengulang unsur pertama. Selanjutnya, gabungan kata. Gabungan kata ini biasa disebut dengan kata majemuk. Kata yang dapat menimbulkan salah pengertian ditulis menggunakan tanda hubung strip pendek. Gabungan kata yang penulisannya terpisah tetap ditulis terpisah jika mendapat awalan ataupun akhiran. Gabungan kata yang mendapat awalan dan akhiran sekaligus ditulis serangkai, dan gabungan kata yang sudah padu ditulis serangkai. Selanjutnya ada kata depan. Untuk kata depan, di, ke, dari ditulis terpisah dengan kata yang mengikuti. Selanjutnya partikel. Partikel ini dibagi menjadi 3 jenis ya teman-teman. Yang pertama partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Yang kedua, partikel pun ditulis terpisah dari kata yang mendahuluinya. Dan yang terakhir, partikel per yang berarti demi, tiap, ataupun mulai ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Yang terakhir dari penulisan kata yaitu kata sandang. Kata sandang si dan sang ini ditulis terpisah dengan kata yang mengikutinya. Selanjutnya ada lagi ya teman-teman, yaitu pemenggalan kata. Pemenggalan kata terjadi pada kata dasar, terjadi pada kata turunan yang sedapat-dapatnya dilakukan di antara bentuk dasar dan unsur pembentuknya. Jika sebuah kata terdiri atas 2 unsur atau lebih, dan salah satu unsurnya itu dapat bergabung dengan unsur lain, pemenggalannya dilakukan di antara unsur-unsur itu. Tiap unsur gabungan itu dipenggal seperti pada kata dasar. Selanjutnya, nama orang yang terdiri atas 2 unsur atau lebih pada akhir baris dipenggal di antara unsur-unsurnya. Dan singkatan nama diri dan gelar yang terdiri atas 2 huruf atau lebih tidak dipenggal. Singkatan dan akronim. Singkatan dan akronim ini merupakan 2 hal yang berbeda ya. Dan perbedaannya itu, untuk singkatan, pelafalannya dibaca per huruf dengan contoh STNK, KTP, dan lain-lain. Sedangkan untuk akronim, pelafalannya dibaca per suku kata dengan contoh LIPI, bukan LIPI. Selanjutnya ada angka dan bilangan. Angka ini dibagi menjadi 2 jenis ya. Ada angka Arab dan angka Romawi. Untuk angka Arabnya terlihat di slide seperti itu, dan angka Romawi seperti itu. Tentu berbeda ya teman-teman. Dan untuk penggunaan bilangan dalam teks yang bisa ditulis dengan 1 atau 2 kata dapat ditulis dengan huruf, kecuali jika dipakai secara berurutan seperti dalam perincian. Selanjutnya, bilangan yang berada pada awal paragraf ditulis dengan huruf. Kata ganti ku, kau, ku, mu, dan-nya. Kata ganti ini ditulis serangkai dengan kata yang mengikutinya, sedangkan kata ganti ku, mu, dan-nya ditulis serangkai dengan kata yang mendahuluinya. Contoh, rumah itu telah kujual. Untuk kata sandang, kata si dan sang ini ditulis terpisah ya teman-teman. Dengan contohnya, surat itu dikembalikan kepada si pengirim.
Untuk aspek yang ketiga yaitu pemakaian tanda baca. Tanda baca ini banyak sekali jenisnya ya teman-teman. Yang pertama ada tanda titik, yang kedua tanda koma, yang ketiga tanda titik koma, yang keempat tanda titik dua, yang kelima tanda hubung, yang keenam tanda pisah, yang ketujuh tanda tanya, yang kedelapan tanda seru, yang kesembilan tanda elipsis, yang kesepuluh tanda petik, yang ke-11 tanda petik tunggal, yang ke-12 tanda kurung, yang ke-13 tanda kurung siku, yang ke-14 tanda garis miring, dan yang ke-15 tanda penyingkat atau apostrof. Penggunaan tanda titik. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat pernyataan untuk memisahkan angka jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Digunakan dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Dan tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Selanjutnya, penggunaan tanda koma. Tanda koma ini dipakai di antara unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat seperti oleh karena itu. Tanda koma pula dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, dan lain-lain. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Dan tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, serta D. Nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Selanjutnya, masih dalam penggunaan tanda koma ini dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka, dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir, dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal atau di antara rupiah dan sen yang dinyatakan dengan angka, dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi, dan dipakai pula di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca ataupun salah pengertian. Penggunaan tanda titik koma. Tanda titik koma ini dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Misalnya, hari sudah malam, anak-anak masih membaca buku. Tanda titik koma juga dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa dan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan. Selanjutnya, tanda titik dua. Tanda titik dua ini dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemberian. Dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Dan dipakai di antara A. Jilid atau nomor halaman, B. Surat dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Selanjutnya, tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris, dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu, dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing, dan untuk menandai bentuk san. Selanjutnya, tanda pisah. Tanda pisah ini dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain,
dan dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Tanda tanya. Penggunaan tanda tanya ini dipakai pada akhir kalimat tanya dan dipakai pula di dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan kebenarannya. Selanjutnya, tanda seru. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang. Selanjutnya, tanda elipsis. Tanda elipsis ini menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan dan untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Selanjutnya, tanda petik. Untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain, dengan contoh, tanya dia, "Kau dengar bunyi kring-kring tadi?" Dan untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Selanjutnya, tanda kurung. Tanda kurung ini untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan, dan untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat, dan untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan, dan untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerinci. Selanjutnya, tanda kurung siku. Tanda kurung siku ini berfungsi untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan ataupun kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dengan contoh, ulang tahun, kurung siku proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara hikmat. Dan untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Selanjutnya, tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa satu tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim. Dengan contoh, tahun ajaran 2012 garis miring 2013 dipakai sebagai kata pengganti kata dan atau serta setiap. Dipakai pula untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Dan yang terakhir itu tanda penyingkat atau apostrof. Tanda penyingkat ini dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Misalnya, dia kan kusurati, kan di sana yang bermaksud akan. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.